Siapakah atau apakah yang dimaksud dengan The Numbers Gang? Mari kita bahas. The Numbers Gang adalah sindikat kriminal atau kelompok gangster yang berasal dari benua Afrika, tepatnya negara Afrika Selatan. Mereka terkenal dengan reputasinya sangat kejam, mengerikan, dan juga menakutkan. Dan hingga pada saat ini, mereka masih eksis dan mempertahankan dominasi mereka di seluruh penjara Afrika Selatan. Namun, bagaimana awal mula terciptanya The Numbers Gang atau geng angka ini? Kita bahas lebih lanjut. Pada awalnya, sekitar tahun 1880, ada dua orang pemuda yang bernama Nongoloza dan juga Kiligijan. Mereka ingin mencari pekerjaan di sebuah perusahaan tambang di Afrika Selatan. Mereka adalah dua orang pemuda imigran. Sehingga mereka bertemu dengan Po. Po adalah pekerja tambang. Posisinya adalah mengawasi aktivitas dari pekerja tambang. Setelah bertemu dengan Po, Kiligijan dan Nongoloza pun diterima bekerja di tambang tersebut. Namun, secara diam-diam Po mengamati dan Po melihat adanya ketidakadilan dalam pemberlakuan kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan tambang kepada karyawannya. Dan di sini lebih mengarah kepada orang pribumi atau orang kulit hitam. Dan dasar dari pengamatan tersebutlah yang membuat Po ingin membentuk suatu kelompok kriminal. Pada awalnya Po mengajak kedua pemuda tersebut untuk bergabung bersama dia, yaitu Nongoloza dan juga Kiligijan. Dan di sini Kiligijan dan Nongoloza pada awalnya tujuan mereka adalah untuk menyambung hidup mereka dengan bekerja di tambang tersebut. Namun Po membentuk pemahaman mereka, mencuci otak mereka, membentuk pola pikir mereka untuk bisa memilih opsi berbeda dalam bertahan hidup, yaitu melakukan tindakan kriminal. Seiring waktu berjalan, Nongoloza dan juga Kiligijan pun setuju untuk bergabung bersama dengan Po. Di sini Po berhasil merekrut 15 pemuda lainnya dari perusahaan tambang tersebut. Pada awalnya, mereka belajar untuk membentuk komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Mereka masuk ke dalam bentuk perancangan aksi dan juga dalam eksekusi aksi. Jadi di sini mereka membentuk komunikasi yang baik. Mereka membentuk bagaimana cara dalam perancangan aksi dan juga mengeksekusi aksi. Dan pada akhirnya mereka terjun dalam aksi perdana. Mereka berhasil merampok para pelancong dan juga beraksi pada pos-pos kolonial. Mereka berhasil menjara barang, mendapatkan uang, dan juga berhasil melarikan diri. Waktu terus berjalan dan aktivitas kriminal mereka terus berlanjut. Namun di sini mereka mempunyai siasat, mempunyai cara untuk bisa terhindar dari kejaran pihak berwajib, di mana mereka membelah diri atau membelah kelompok tersebut menjadi dua bagian, yaitu Nongoloza mendapatkan hak 8 bawahan dan juga Kiligijan mendapatkan hak 7 bawahan, di mana Kiligijan dan kelompoknya bertugas beroperasi di siang hari dan juga Nongoloza beserta dengan kelompoknya bertugas beroperasi di malam hari. Dalam setiap aksi mereka, apabila telah selesai mereka jalankan atau rampung mereka selesaikan, mereka akan bersembunyi dalam sebuah gua. Namun untuk setiap aksi yang berbeda, mereka akan berpindah dari satu gua ke gua yang lain untuk menghindari kejaran atau investigasi dari pihak berwajib. Hingga pada suatu ketika, Nongoloza dan juga Kiligijan diberikan tugas berbeda oleh Po. Jika pada dasarnya target atau sasaran utama dalam merampok adalah harta dan benda, kali ini berbeda, di mana Po menugaskan mereka untuk merampok seekor ternak, atau lebih spesifiknya, seekor sapi. Dan Kiligijan dan Nongoloza pun mengunjungi sebuah peternakan yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Tuan Remi. Pada awalnya, Nongoloza dan juga Kiligijan mensiasatinya dengan cara ingin membeli. Namun di sini mereka mendapatkan penolakan dari Tuan Remi. Tuan Remi tidak bersedia untuk menjual ternaknya. Namun dari penolakan inilah terjadi insiden di mana Nongoloza dan juga Kiligijan menikam Tuan Remi dan berhasil menjarah atau mengambil seekor sapi jantan. Dan mereka pun menyembelih sapi jantan tersebut, di mana mereka mengambil batu
dan menggunakan darah sebagai tinta untuk menulis di atas permukaan kulit sapi kode etik atau hukum dari gangster tersebut. Dan Gilly mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk menyimpan batu, dan Nongoloza mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk menyimpan kulit sapi tersebut. Hingga pada suatu waktu, Nongoloza dan Gilly terlibat dalam sebuah konflik atau pertikaian yang sangat hebat, di mana mereka harus bersama-sama untuk menjalankan suatu operasi atau aksi kriminal. Namun di sini Nongoloza menarik diri dan tidak ingin terlibat dengan alasan kondisi kesehatannya yang sedang terganggu. Dan di sini Gilly pun memaklumi dan bisa menerima. Dan juga di sini ada sebuah permintaan dari Nongoloza di mana ia meminta seorang anak buah atau bawahan dari Gilly yang bernama Magubane untuk bisa menemani dia. Dan juga di sini Gilly pun tidak keberatan dan memenuhi permintaan dari Nongoloza. Dan sekembalinya Gilly beserta dengan kelompoknya dari operasi mereka, ia mendapatkan suatu kejadian yang sangat menyulut emosi dari Gilly. Dan juga kejadian tersebut adalah dasar di mana pertikaian yang hebat terjadi antara Gilly dan juga Nongoloza. Ia mendapati Nongoloza dan Magubane berhubungan badan atau yang kita kenal dengan homoseksual. Pada awalnya terlibat adu mulut di antara keduanya, dan Nongoloza memberikan sebuah argumen sebagai bentuk pembelaan dirinya. Ia mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa dan sudah menjadi suatu kebiasaan, di mana di dalam perusahaan tambang, pekerja tambang juga banyak yang melakukan hubungan homoseksual. Namun di sini tetap saja Gilly tidak bisa menerima, dan keduanya pun terlibat dalam adu fisik hingga berdarah-darah. Ketua mereka, Po, yang mendengar bahwa adanya pertikaian di antara keduanya, segera turun tangan. Ia menjadi penengah di antara keduanya. Ia meminta klarifikasi di antara keduanya. Dia di posisi yang netral dan ingin memecahkan masalah yang terjadi di antara keduanya. Po pun menugaskan Gilly untuk menyelidiki apakah benar kehidupan di tambang seperti itu, di mana homoseksual adalah hal yang biasa dan menjadi kebutuhan untuk seluruh pekerja tambang. Setelah Gilly mendalami dan menyelidiki, memang benar apa adanya. Di sana adalah hal yang biasa dan suatu kebutuhan untuk mereka berhubungan, yaitu pria dan pria, atau yang kita kenal dengan homoseksual. Dan setelah kejadian tersebut antara Magubane dan juga Nongoloza, pro dan kontra terus mengemuka dan menguat, karena tidak ada tertulis di aturan mereka apakah itu dilarang atau apakah itu diperbolehkan. Perihal perilaku seks menyimpang atau yang dikenal dengan homoseksual. Dan disinilah awal mula terjadi perpecahan di antara kedua kelompok tersebut atau kedua kubu tersebut, di antara Gilly dan juga Nongoloza. Dan disinilah terbentuknya Geng 27 dan Geng 28. Angka 2 diartikan sebagai kepemimpinan, yaitu pemimpin mereka Nongoloza dan juga Gilly. Dan angka 7 dan angka 8 melambangkan anggota atau bawahan atau kelompok dari kepemimpinan Nongoloza dan juga Gilly. Setelah kedua kelompok tersebut berpisah di antara kelompok Gilly dan juga Nongoloza, mereka tetap melaksanakan atau melanjutkan aktivitas kriminal mereka secara independen dan tanpa ada intervensi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hingga pada suatu ketika, Gilly dan juga Nongoloza berhasil ditangkap dan mereka bertemu di penjara Durban, yaitu sekitar pada tahun 1907 hingga 1908. Selama di dalam penjara, Nongoloza dan juga Gilly bertemu dengan 6 orang pria. Di sini, Nongoloza mempunyai niatan yang buruk, di mana ia membidik atau mengincar ke 6 orang tersebut untuk bisa menjadi budak seks untuk Nongoloza. Namun niatan dari Nongoloza mendapatkan penolakan keras dari Gilly. Dan disinilah awal mula terbentuknya Geng 26. Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas mengenai kedudukan, pangkat,
tugas dan tanggung jawab dari setiap geng angka atau the numbers gang di dalam penjara. Kita mulai dengan geng 26. Geng 26 bertanggung jawab atas penyelundupan, perampokan, dan kejahatan moneter lainnya. Dan mereka juga bertanggung jawab untuk kesejahteraan dari geng 27 dan geng 28. Contoh dari kesejahteraan itu adalah uang, obat-obatan, dan juga rokok. Di sini geng 26 dilarang untuk bermalas-malasan dan harus terus aktif, karena tidak akan ada toleransi untuk setiap anggota geng yang bermalas-malasan. Dan di sini geng 26 tidak diperkenankan atau diperbolehkan untuk berhubungan seks. Dan untuk setiap anggota narapidana yang telah diperkosa tidak akan bisa bergabung dengan anggota geng 26. Dan juga anggota geng 26 terbagi menjadi dua struktur. Untuk struktur yang pertama dari geng 26 untuk posisi kedudukan atau pangkat ialah yang pertama Jenderal, Inspektur 1, Dokter 1, petugas, hakim, dan yang terakhir adalah Kapten 1. Dan struktur yang kedua untuk posisi kedudukan atau pangkat adalah yang pertama The Fighting General, Inspektur 2, The Doctor 2, Hakim nomor 2, Pengacara, The Scribe, dan yang terakhir Kapten 2. Next, kita akan masuk ke geng 27. Geng 27 identik dengan haus akan darah, penuh kekejaman, dan spesialisasi mereka adalah kekerasan. Mereka akan menegakkan hukum di antara keseluruhan geng. Dan di dalam geng ini tidak diperkenankan untuk diperbolehkan dan tidak diizinkan sama sekali untuk seks sesama jenis selain seks lawan jenis. Mereka punya struktur, namun struktur mereka sangat tersembunyi dan tidak dipublikasikan. Next, geng 28. Geng 28 dikenal dengan pelanggar seksual. Mereka bebas berhubungan seksual antara sesama atau lawan jenis. Dan juga mereka di sini melakukan atas dasar suka sama suka dan juga boleh memperkosa. Geng 28 terbagi atas 3 divisi, yaitu garis emas, garis perak, dan divisi ketiga. Garis emas dikenal dengan garis darah, di mana mereka adalah para lelaki yang mengambil darah dari hasil menikam sipir. Dan juga di dalam garis emas atau dikenal dengan garis darah ini terdapat struktur posisi untuk kedudukan atau pangkat. Di antaranya adalah yang pertama hakim, jenderal, kolonel, operator nirkabel, dan yang terakhir adalah letnan. Selanjutnya garis perak. Garis perak dikenal sebagai garis perempuan, dan mereka adalah pemasok bantuan untuk seksualitas bagi garis emas sesuai dengan perintah. Dan garis perak dibagi menjadi 2 divisi. Adapun struktur posisi untuk kedudukan atau pangkat yang terdapat di divisi pertama adalah Gubernur Jenderal, The Doktor, Inspektur, petugas, hakim, dan yang terakhir jaksa penuntut umum. Dan struktur posisi untuk kedudukan atau pangkat yang terdapat di divisi kedua adalah yang pertama Goliath 1, Goliath 2, Silver 1, dan yang terakhir Silver 2. Setelah kita membahas garis emas dan juga garis perak, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu divisi ketiga. Apa itu divisi ketiga? Divisi ketiga dikenal dengan prajurit dari geng 28. Adapun struktur untuk posisi atau pangkat dalam divisi ketiga adalah yang pertama Kapten 1, Kapten 2, Sersan 1, dan yang terakhir Sersan 2. Kita masuk dalam bahasa geng angka. Bagaimanakah cara mereka berkomunikasi sehari-hari di dalam penjara? Dengan hadirnya komunitas yang beragam di antara keseluruhan geng, mereka memutuskan ada 11 bahasa resmi yang akan mereka pergunakan sebagai bahasa mereka sehari-hari dalam bentuk komunikasi mereka. Dan bahasa itu adalah bahasa Afrika, Inggris, Ndebele, Soto Utara, Soto, Swazi, Twaza,
Songa, Venda, Sosa, dan juga Zulu. Jadi ke-11 bahasa itu adalah bahasa yang mereka gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi di dalam penjara. Namun tidak ada penjelasan secara detail atau penjelasan secara jelas apakah ke-11 bahasa tersebut wajib mereka ketahui untuk keseluruhan anggota geng. Kita masuk di dalam salut. Apa itu salut? Salut adalah bentuk atau cara anggota geng saling memberi hormat antara satu dengan yang lain, atau juga bisa disebut dengan cara mereka memberikan salam atau menyapa dengan menggunakan simbol jari-jari tangan. Namun selain untuk memberikan penghormatan atau salam ataupun menyapa dalam bentuk simbol jari-jari mereka, di sini juga simbol jari mempunyai arti lain, di mana simbol tersebut akan menandakan dari manakah atau dari geng nomor berapakah mereka berasal. Kita masuk dengan simbol dari geng 26. Geng 26 mempunyai simbol ibu jari yang terangkat. Geng 27 mempunyai simbol dengan ibu jari dan jari telunjuk yang terangkat. Dan geng 28 mempunyai simbol ibu jari, jari telunjuk, dan juga jari tengah yang terangkat. Dan itulah ketiga simbol jari-jari dari ketiga geng dalam memberikan salam atau penghormatan antara geng satu dengan geng yang lainnya. Next, kita masuk di dalam bendera kebesaran dari setiap geng. Bendera kebesaran pertama dari geng 26, di mana dominasi putih melambangkan hati yang murni dan motivasi yang kuat untuk mereka bisa merampok. Dan di sini lambang dari dolar melambangkan bahwa mereka harus mendapatkan setiap hari uang tunai dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir, garis merah mendatar melambangkan bahwa mereka siap sedia selalu untuk berperang. Next, kita masuk dengan bendera kebesaran dari geng 27. Dominasi dari geng 27 adalah warna dasar merah. Ada lambang 7 bintang berwarna merah. Lambang dari 7 bintang tersebut adalah jumlah dari geng 27. Adapun gambar 2 pedang yang bersilangan di tengah dari bendera tersebut. Arti dari 2 pedang yang bersilangan tersebut adalah mereka siap untuk berperang, siap untuk bertempur, karena di sini mereka adalah kelompok dengan reputasi yang penuh dengan kekejaman. Adapun yang terakhir, di mana arti dari dominasi warna merah di bendera tersebut adalah darah yang berlumuran. Dan yang terakhir, kita masuk di dalam bendera kebesaran dari geng 28. Kombinasi yang terdapat di dalam bendera geng 28 adalah warna merah, hitam, putih, dan juga hijau. Putih tipis melambangkan anggota yang tidak terlibat di dalam peperangan dan mereka hanya bertugas di dalam penjara. Garis hitam tipis melambangkan dari setiap anggota geng yang telah gugur di dalam peperangan atau di dalam tugas mereka. Dan di sini lambang dari warna hijau adalah mereka para wanita yang berasal dari garis perak. Dan di sini warna merah melambangkan mereka para lelaki yang berada di garis emas. Adapun juga di sini terdapat kepala singa dan juga tanduk, namun tidak dijelaskan arti dari simbol kepala singa ataupun tanduk tersebut. Itulah ketiga bendera kebesaran dari ketiga gangster tersebut dengan arti dan makna yang telah disebutkan. Dan kita akan masuk pada bagian yang terakhir dalam pembahasan kita dari The Numbers Game, yaitu tato atau kesenian lukis tubuh dari setiap geng angka. Kita mulai dari geng 2. Pada dasarnya, setiap tato yang mereka miliki berkorelasi dengan bendera kebesaran dari setiap geng, di mana tato kebesaran, tato yang identik dengan geng 26 adalah penempatan gambar tato pada geng 26 dominan di sebelah kanan dari anggota tubuh mereka. Dan juga mereka di sini mempunyai
tato berupa lambang dolar dan juga tangan yang memegang uang tunai. Dan juga yang pasti terdapat angka 2 dan angka 6. Next, kita masuk di dalam tato dari geng 27. Hampir keseluruhan dari geng 27 mereka mempunyai tato, yaitu pedang yang melintang di tubuh mereka dan juga matahari yang terbit. Dan juga yang pasti adalah angka 2 dan angka 7. Next, ke geng yang terakhir yaitu geng 28. Geng 28 mempunyai tato yang identik di bokong mereka yang tergambarkan matahari yang terbenam. Dan juga terdapat kutipan atau penggalan kata yang bertuliskan jantungku berdetak 2 kali setahun, yang berarti mereka adalah garis perak. Dan juga kutipan lainnya yang berbunyi jantungku berdetak 3 kali setahun adalah mereka yang berasal dari garis emas. Dan yang pasti adalah angka 2 dan angka 8. Dan itu adalah beberapa fakta mengenai The Numbers Gang. Kita akan jumpa kembali di episode selanjutnya. Masih dari benua Afrika, masih tentang gangster.